yang kurang lebih 1 meter kalau di tanah lapang. Tapi kalau ada bangunan-bangunan yang tinggi atau di dalam ruangan ini masih kurang bagus. Ini kegunaannya untuk di tanah lapang. Nah, setelah itu dari piksau sebenarnya itu sudah bisa langsung ke motor ataupun ke servo. Cuma tergantung dari motor yang akan kita gunakan nanti. Kalau kita langsung ke motor, kalau kita ke motor brushless, nah itu kita bisa menggunakan ESC namanya. Nah, karena di sini adanya dan umumnya adalah motor DC ini dan memakai dan motor DC ini ya, dan drivernya itu berupa L9298N ini. Nah, kita memerlukan Arduino Uno ini untuk mengkonvert sinyal PWM dari piksau ini menuju sinyal PWM dari, ya kalau kalian tahu, dari analog rate itu 0 sampai 255 yang pernah program. Nah, dan dari sinyal piksau ini kita akan ubah ke servo dalam bentuk steering dan braking. Lalu ada juga ultrasonic untuk nyambung ke Arduino ini. Sebenarnya servo ini sudah bisa langsung menyambung ke piksau untuk steering. Nah, kenapa kok kita lewatkan ke Arduino juga? Nah, ini untuk latihan, untuk penerapan langsung di traktor asli atau di mobil asli. Karena pada sistem steering mereka di traktor tidak mungkin menggunakan servo seperti ini. Jarang ada. Yang ada kita bisa menggunakan motor DC juga yang dengan torsi yang lebih gede, lalu dengan rotary encoder untuk kontrol posisi dari steeringnya. Nah, di sini ada untuk powernya. Nah, ini ada baterai LiPo, ini langsung menuju ke driver motor untuk langsung di outputkan ke motor. Nah, untuk mengkonvert ke sinyal ke tegangan 5 volt, kita masing-masing menggunakan U-back ini namanya U-back. Itu mengkonvert langsung dari tegangan tinggi step down namanya ke tegangan 5 volt dengan 3 ampere outputnya. Nah, ini masuk ke Raspberry Pi. Nanti masuknya ke pin GPIO sini juga bisa, VCC sama ground. Nah, di sini juga dari U-back ini bisa boleh masuk ke bagian power sini. Nanti soketnya akan kita ganti di sini. Nah, ini hardware tambahan opsional. Kalau kita memakai U-back tadi, kita memerlukan digital voltmeter agar kita tahu seberapa sih voltase dari baterai yang kita gunakan saat ini agar tidak melebihi batas minimum. Seumpama contoh baterai LiPo 3 sel, kita itu tidak boleh di bawah 10 volt, nanti baterainya bisa drop tegangan. Nah, tetapi kalau kita memakai piksau power module, nah di sini sudah ada voltage measurementnya, yaitu nanti keluar pada sisi GUI-nya dari piksau ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau kita menggunakan brushless motor, nah kita itu nggak perlu mengubah dari Arduino untuk mengubah sinyal PWM. Nah, ini tapi mereka membutuhkan sebuah perangkat keras tambahan, yaitu ESC, yaitu mengubah dari tegangan DC ini 1 fase ke tegangan AC yang 3 fase. Nih. Lalu ada hardware, kalau kalian mempunyai budget yang lebih, kan bisa menambahkan di sini LiDAR 360 LiDAR untuk obstacle avoidance bisa. Nanti di settingan parameter piksau sudah ada, tinggal menggunakan. Nah, lanjut kita ke wiring dari piksau ke Arduino. Nah, yang kita ambil itu pin 1 sama 3, karena untuk settingan default dari piksau ini, nah saya lupa menjelaskan bahwa piksau ini juga bisa digunakan sebagai UAV seperti drone-nya vertical take off, yaitu yang bisa terbang, bisa digunakan untuk RC plane juga bisa. Nah, dan juga bisa digunakan untuk kapal, dan juga bisa digunakan untuk RC car ini. Nah, settingan defaultnya, bawaan default dari piksau ini
pin 1 adalah kalau pada sistem pesawat ini roll, ini pitch, ini throttle, ini yaw. Nah, kalau untuk rover atau boat 1 ini adalah steering sama kok, ini sama sih, steering. Dan yang ketiga adalah throttle-nya, itu PWM buat ngedrive motornya. Nah, pin 1 disambungkan ke pin PWM dari Arduino. Nah, jangan lupa, biasanya para pemula itu lupa, mereka hanya menyambungkan pin 1 langsung ke pin 9, lalu pin 3 langsung ke pin 10. Nah, kalau seperti itu, tegangan referensinya ini, groundnya ini enggak tersambung. Seumpama di PICSHOCK ini sudah 5 volt di pin 1 ini, nah di sini belum tentu terbaca 5 volt, bisa saja hanya terbaca 1 volt, malah bahkan 0,5 volt saja. Jadi pin groundingnya itu perlu nyambung, dan kalau pin powernya VCC ini nggak perlu nyambung, karena kita cuma butuh data dari PICSHOCK menuju ke Arduino Uno ini. Oke, kembali lagi. Nah, setelah koneksi wiring dari PICSHOCK menuju ke Arduino Uno ini, kita cuma membutuhkan sinyal steeringnya agar dia itu berjalan sesuai dengan waypoint, sesuai dengan yang kita inginkan, titik poin yang kita inginkan. Kita bisa mengolahnya langsung di Arduino Uno. Nah, dari Arduino Uno ini akan terkoneksi dengan driver motornya, lalu dengan servo steering maupun brakingnya, pengereman, lalu dengan ultrasonic. Nah, untuk pin yang digunakan bisa menggunakan seperti ini. Nah, baru ini pin 5 voltnya itu bisa nyambung ke semua perangkat ini, karena perangkat ini juga membutuhkan tegangan untuk bisa bekerja. Nah, kalau di sini kenapa kok nggak langsung 5 volt? Kan tadi Arduino sudah mendapat tegangan dari UBAC. Nah, kenapa kok kita tegangan dari UBAC, bukan UBAC dari sini tapi UBAC dari driver motor ini. Nah, driver motor ini mempunyai regulator ke 5 volt. Nah, kita pakai untuk mendrive Arduino. Kenapa kok kita membeda-bedakan regulatornya seperti ini? Nah, tujuannya karena Raspberry Pi itu minimal membutuhkan, kalau Raspberry Pi 3B ini sesuai dengan datasheetnya itu 2,5 ampere. Jadi 3 ampere itu buat Raspi saja. Nanti dia itu akan memberi daya juga ke kamera, juga ke modem. Nah, untuk ini PICSHOCK ini kenapa juga menggunakan UBAC sendiri, ya bisa biar memastikan aja, biar PICSHOCK ini terpenuhi kebutuhan ampernya. Sebenarnya juga terlalu besar sih kalau 3 ampere cuma PICSHOCK doang. Nah, 3 ampere itu bisa buat servo rail dan lain sebagainya, tapi dari website resminya itu lebih aman kalau power itu pakai ada sendiri, lalu di servo rail nanti itu juga ada sendiri powernya. Servo rail itu ini, jadi di power nanti ada sendiri pakai power modul, di sini ada sendiri buat mendrive servonya, karena kadang servo ini membutuhkan arus yang sangat besar. Nah, dalam berbagai keadaan, contoh saat dia itu tekanan di servonya ini besar. Nah, pada konsep motor, semakin besar tegangan, maksudnya beban yang diberikan pada sebuah motor, nah, arus yang akan dibutuhkan itu akan semakin besar. Bisa kalian teliti dengan menggunakan avometer, ammeter maksudnya, yang untuk mengukur arus. Saat motor DC itu berputar seperti biasa, kalian tes ampernya,
dibandingkan dengan motor itu kalian jepit pakai tang sampai benar-benar